Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Ibu Luciana Ulansari SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga teman-teman yang telah hadir pada kelas hari ini. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan video sosial drama dari kelompok kami, yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novita Sari Kuago. Di sini saya berperan sebagai Sari, yaitu karyawan baru dengan karakter antusias dan juga inovatif. Lalu selanjutnya ada teman saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aiswaria Aulia Putri Zara. Di sini saya sebagai Lia, di mana Lia ini karyawannya jabatannya sebagai supervisor, di mana dia karakternya ini praktis dan juga selalu mendukung strategi HRD. Kenalkan, nama saya Diana Zulfa. Di sini saya berperan sebagai Rina. Rina ini sebagai manajer HRD yang dimana karakternya tegas dan inovatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Kuswandi. Di sini saya sebagai Budi, yaitu sebagai karyawan lama yang bersifat skeptis tapi berpengalaman. Selesai sudah perkenalan dari anggota kelompok kami. Silahkan disimak video kami. Suatu hari, berlatar ruang rapat di sebuah perusahaan teknologi dengan meja panjang dan adanya laptop, dokumen, dan proyektor. Suasananya semi formal dengan bertuliskan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025. Yang pertama, adanya pembukaan rapat oleh semua tokoh di meja rapat, yaitu Rina berdiri sambil memegang dokumen. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, terima kasih ya sudah hadir di rapat hari ini. Jadi saya mengumpulkan kalian semua ini karena kita ada agenda, yaitu kita akan membahas nih strategi pengembangan sumber daya manusia untuk kuartal ini. Lalu fokus kita adalah meningkatkan produktivitas tim sambil memastikan karyawan terus berkembang. Lalu ada nggak nih ide atau masukan dari kalian sebelum kita memulai? Mbak Rina, jujur saya sih capek nih ya. Setiap kita rapat, tiap tahun, tiap kita bikin acara, ini selalu membahas pengembangan terus. Tapi karyawan lama kayak saya ini, itu tuh seperti jalan di tempat aja gitu, nggak maju-maju, nggak ada progres kayak gitu loh. Nah, pertanyaan bagus Lia. Fokus kita kali ini adalah ada 3 hal nih. Pertama, ada pelatihan berbasis kebutuhan. Yang kedua, ada mentoring antar karyawan. Dan yang ketiga, ada evaluasi berkala. Nah, kita nggak mau nih cuma bikin rencana di atas kertas aja. Kita akan langsung action. Selanjutnya, pada adegan kedua, yaitu adanya diskusi strategi HRD, yaitu Rina yang sedang menyalakan proyektor atau laptop yang menampilkan slide strategi HRD 2025. Data dari evaluasi tahun lalu itu menunjukkan 60% karyawan. Nah, karyawan di sini tuh 60% itu merasa kurang mendapat pelatihan teknis. Jadi, tugas kita pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap divisinya. Nah, Lia nih sebagai supervisor, kamu bisa nggak bantu kita bikin daftarnya? Bisa banget, soalnya di tim aku tuh kebetulan misalnya banyak yang butuh pelatihan software baru. Tapi ya Rina, ini kan pasti butuh anggaran. Gimana sih caranya kita yakinin si direksi ini nanti? Nah, strateginya itu adalah kita buat nih proposal yang menunjukkan ROI, yaitu Return or Investment. Lalu karyawan lebih kompeten, produktivitas naik, dan perubahannya untung. Nah, Sari, kamu yang suka ide kreatif, apakah ada saran? Wah, bisa tuh, Bu. Gimana kalau misalnya kita bikin program mentoring? Kayak misalnya karyawan baru, yaitu saya, dipasangkan dengan karyawan senior seperti Pak Budi. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman seperti Pak Budi itu, biar supaya nggak cuma dari teori aja, tapi juga dari pengalamannya juga. Saya mentor. Ya, saya sih nggak percaya ya orang-orang kayak kalian ini mendengarkan orang jadul kayak saya. Menurut saya sih kalian-kalian ini kan lebih
lebih bisa mendengar apa kata yang ada di YouTube, TikTok gitu, lebih tidak mendengarkan apa kata saya. Apakah kalian bisa mendengarkan apa kata saya ini? Nggak gitu Pak Budi maksudnya. Maksudnya saya, kalau kita belajar dari pengalaman Pak Budi itu kayak emas banget buat kita. Jadi ketika kita belajar, kita juga bisa memperoleh ilmu. Seperti kayak saya pengen tahu banget nih cara Pak Budi bisa menghandle klien yang susah dilupain atau klien yang bermasalah seperti itu. Setuju sih sama Sari, soalnya idenya bagus. Soalnya kan mentoring ini kan juga bagian dari strategi retensi karyawan. Jadi banyak banget yang resign cuma karena merasa nggak berkembang. Dan juga kalau misalnya ada hubungan senior sama junior itu kan pasti jadi lebih kuat gitu loh chemistry-nya, dan mereka juga bakal betah juga untuk kerja gitu. Seperti itu. Nah, betul sekali. Jadi tugas kita berikutnya adalah bikin jadwal mentoring ini. Nah, Budi, kamu bersedia nggak jadi mentor pertama? Ya kan, kalau saya sih oke-oke aja ya jadi mentor ya. Tapi saya nih nggak tahu nih ya, anak-anak kayak kalian nih mau nggak nih mengikuti apa kata saya kan. Paling saya butuh satu asisten sih, itu Sari mungkin. Sari, apakah bersedia Sari? Saya bersedia Pak, deal. Berlanjut pada adegan ketiga, yaitu adegan di mana adanya perencanaan kegiatan, yaitu HRD selaku Rina yang menulis di papan tulis kegiatan HRD, pelatihan dan mentoring serta evaluasi. Oke, sekarang kita masuk nih ke kegiatan konkret. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Pertama, pelatihan. Nah, aku akan usul kita adain workshop bulanan. Nah, topiknya itu fleksibel, sesuai kebutuhan tim. Nah, Lia, menurut kamu apa yang paling urgent? Kalau misalnya dari tim saya sih, aku bisa bilang analisis data sih. Soalnya banyak yang masih bingung pakai tools kayak tabel. Terus abis itu juga kayak kalau misalnya kita question ini, laporan bulan tuh pasti lebih akan cepat selesai juga sih. Bagus sih. Nah, kita cari trainer dulu nih, trainer yang eksternal untuk ini. Lalu kedua, mentoring. Nah, Sari dan Budi setuju nggak nih jadi pilot project? Kita mulai minggu depan 2 jam per sesi. 2 jam? Waduh, ini mah bakalan habis bercerita nih, ngantuk ini nanti kalau 2 jam nih. Tenang Pak, saya bawa pertanyaan biar nggak buntu. Ketiga, kita evaluasi nih. Setiap 3 bulan, kita kumpulin nih feedbacknya dari karyawan soal program ini. Iya, kamu bisa nggak bantu aku bikin kuesionernya? Pasti sih. Nanti paling aku tambahin metrik performa juga supaya kita bisa mengukur dampaknya untuk ke produktivitas. Oke, jadi saya udah mulai ngerti nih. Jadi ini tugas HRD ini nggak cuman nyaring orang masuk atau enggak bikin orang senang ya. Ternyata juga HRD ini bisa bikin perusahaan makin maju ya. Tapi Rina, saya ini curiga nih Rina. Saya ini cemas nih. Apakah kita berempat nih beneran bisa serius nih dalam mengerjakan ini? Makanya nih kita harus jadi contoh. Makanya nih kita harus jadi contoh Budi. Kalau tim lihat kita komitmen, mereka bakal ikut. Nah, strategi HRD yang bagus itu dimulai dari kita yang ada di ruangan. Dan memasuki adegan yang keempat, yaitu adegan penutup dan motivasi, di mana semua tokoh yaitu Sari, Budi, Lia, Rina tersenyum dengan suasana yang lebih hangat. Ih, aku nggak sabar banget mau mentoring sama Pak Budi. Kayaknya seru deh. Nih, saya juga jadi semangat nih kalau emang ternyata anak baru nih juga mendukung kan. Saya juga ternyata pengalaman saya di sini nih nggak sia-sia ternyata ya. Pokoknya kalau buat Rina, aku siap banget bantu eksekusi kamu rencana ini. Nah, kalau tim sukses, aku yakin juga pasti divisi yang lain juga pasti bakal berbeda juga. Itu dia semangat yang aku cari. HRD itu bukan cuma tugas aku, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, ayo kita buktikan bahwa pengembangan SDM harus bawa perusahaan
ke level berikutnya. Nah, terima kasih ya semuanya, rapatnya telah selesai. Terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktu di sini. Terima kasih Ibu.